Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoirul dengan NPM C1C02385. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi keuangan pada persamaan dasar akuntansi. Di sini saya sudah membuat transaksi keuangannya. Jadi Tuan Budi membuat kantor agensi perikanan dengan nama Budi Agensi pada tanggal 1 Mei 2022 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Provinsi Bengkulu. Langsung saja kita masuk ke transaksi-transaksi yang berhubungan dengan Budi Agensi pada bulan Mei 2022. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Mei 2022, Tuan Budi menginvestasikan tabungannya sebesar 250 juta rupiah untuk mendirikan Budi Agensi. Jadi pada PDA, pada transaksi ini yang kita catat yaitu di kas bertambah sebesar 250 juta rupiah dan juga di modal bertambah 250 juta rupiah. Oke, lanjut ke transaksi kedua yaitu tanggal 2 Mei 2022, Budi Agensi menyewa ruko untuk dijadikan kantor di Jalan Ahmad Yani dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 25 juta rupiah terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022. Jadi pada transaksi ini, pada kasnya kita kita masukkan di kas, yaitu kas berkurang sebesar 25 juta rupiah. Nah, untuk berikutnya, sewa dibayar di muka bertambah sebanyak 25 juta rupiah. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 3 Mei 2022, Budi Agensi membeli berbagai peralatan senilai 30 juta rupiah secara tunai. Oke, membeli peralatan berarti kas berkurang sebesar 30 juta rupiah. Lalu peralatan bertambah sebanyak, kas berkurang. Peralatan peralatan bertambah sebesar 30 juta rupiah. Oke, next. Transaksi berikutnya, tanggal 4 Mei 2022, Budi Agensi membeli berbagai alat tulis kantor dan perlengkapan kantor senilai 10 juta rupiah secara tunai. Karena dia membeli perlengkapan, jadi kasnya berkurang sebanyak 10 juta rupiah dan perlengkapannya bertambah sebanyak 10 juta rupiah. Oke, lanjut transaksi berikutnya. Pada tanggal 5 Mei 2022, Tuan Budi merekrut 4 orang karyawan dengan gaji per bulan sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk transaksi yang ini kita tidak masukkan ke PDA karena tidak ada transaksi keuangan yang terjadi, hanya terjadi perekrutan saja. Jadi kita lewatkan. Lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 6 Mei 2022, Budi Agensi memasang iklan billboard dengan biaya sebesar 4 juta rupiah. Nah, kita masuk ke PDA-nya. Jadi, kasnya berkurang sebanyak berapa tadi? Sebesar 4 juta. Berarti kasnya berkurang sebesar 4 juta. Lalu di sini pada equities-nya bertambah di beban. Beban di sini yaitu sebesar
4 juta rupiah. Oke, lanjut ke, maaf ini di atas ini, 4 juta rupiah. Oke, lanjut transaksi berikutnya itu tanggal 9 Mei 2022 menerima uang sebesar 4 juta rupiah dari Putra Coffee Shop untuk jasa pembuatan iklan. Jadi di PDA-nya karena dia menerima uang berarti bertambah kas bertambah sebanyak 4 juta rupiah dan di sini kita isi di pendapatan. Pendapatan bertambah juga sebesar 4 juta rupiah. Oke, lanjut lagi. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 11 Mei 2022. Budi Agensi menerima pendapatan dari Ridwan Bekri atas jasa pembuatan iklan billboard sebesar 6 juta rupiah. Oke, karena dia menerima pendapatan, berarti kasnya bertambah sebanyak 6 juta rupiah dan pendapatan juga bertambah sebesar 6 juta rupiah. Oke, lanjut transaksi berikutnya yaitu tanggal 13 Mei 2022 telah menyelesaikan jasa pembuatan iklan media sosial Sinar Elektronik senilai 4.500.000 yang baru akan dibayar minggu depan. Berarti untuk transaksi ini karena baru akan dibayar minggu depan, berarti uang belum kita terima, jadi masih termasuk ke dalam piutang. Jadi kita punya piutang sebesar 4.500.000. Oke, piutang 4.500.000 dan pendapatan juga pendapatan bertambah 4.500.000. Oke, di sini kita tidak mengisi di bagian kas karena pembayaran masih akan dibayarkan minggu depan. Jadi uang belum kita terima. Jadi masuk ke dalam piutang. Lanjut transaksi berikutnya tanggal 14 Mei 2022 membayar senilai 4 juta rupiah kepada Eva Decoration atas jasa dekorasi ruangan. Nah, jadi di sini karena kita membayar, kas kita berkurang sebesar 4 juta rupiah dan bebannya juga bertambah sebesar 4 juta rupiah. Oke, next. Tanggal 17 Mei 2022, Tuan Budi mengambil uang senilai 3 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Nah, di sini untuk PDA-nya, karena uangnya diambil berarti kas kita berkurang sebanyak 3 juta rupiah. Nah, kalau untuk keperluan pribadi, jadi akun di Equitasnya kita isi di Prive. Itu berkurang di Prive 3 juta rupiah. Oke, lanjut. Transaksi berikutnya tanggal 15 Mei 2022. Budi Agensi membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 400.000 rupiah. Oke, berarti kalau pembayaran kas berkurang sebesar 400.000 dan juga beban tambah 400.000. Oke,
Lanjut, tanggal 20 Mei 2022, Budi Agensi menerima pendapatan sebesar 4.500.000 dari Laban Sport atas jasa pembuatan iklan di media sosial. Oke, karena dia menerima pendapatan berarti kas bertambah 4.500.000 dan juga pendapatan bertambah 4.500.000. Oke, next transaksi berikutnya tanggal 21 Mei 2022 menerima uang sebesar 4.500.000 atas jasa pembuatan iklan yang diberikan minggu lalu. Nah, untuk transaksi ini pada PDA karena kita menerima uang jadi kas bertambah sebanyak 4.500.000 karena itu adalah transaksi minggu lalu. Jadi pada piutang kita isi berkurang 4.500.000. Oke. Ini adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 13 ini. Oke. Next, transaksi berikutnya tanggal 22 membeli perlengkapan sebesar 500.000 secara kredit. Nah, ini berarti karena kita membeli berarti secara kredit berarti masih terhitung sebagai utang usaha. Berarti di sini kita isi utang usaha besar 500.000. Di sini perlengkapan bertambah 500.000. Oke. Next, transaksi berikutnya 24 Mei 2022 menerima uang sebesar 4 juta rupiah atas jasa konsultasi iklan yang telah diberikan pada Rian Kosmetik. Oke, menerima uang jadi kas kita bertambah sebanyak 4 juta rupiah, juga pendapatan bertambah sebanyak 4 juta ya. Oke, lanjut transaksi berikutnya 29 Mei 2022 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000 rupiah pada PDA. Karena kita membayar berarti kas kita berkurang sebanyak 1.500.000 rupiah, dan juga di sini kita isi di beban yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Oke, lanjut ke transaksi terakhir yaitu tanggal 31 Mei 2022 membayar gaji karyawan Budi Agensi untuk bulan Mei 2022 sebesar 12 juta rupiah. Jadi membayar gaji berarti kas kita berkurang sebesar 12 juta rupiah. Dan di sini pembayaran gaji masuk ke dalam beban ini bertambah sebesar 12 juta rupiah. Oke, selesai untuk transaksinya dan hasilnya balance yaitu di aset totalnya 248.600.000 rupiah dan di liabilitas dan juga ekuitas yaitu sebesar 248.600.000 rupiah. Jadi hasilnya tetap balance. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.